Selamat malam, teman-teman. Oke, teman-teman offline ataupun teman-teman online, udah join semua ya, teman-teman ya. Harapannya Budila dan silahkan on cam ya. Seperti biasa, kalau kelas online atau digital nanti on cam-nya di sini akan mempengaruhi penilaian ya. Nanti akan direkap sama Mas Hendy. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya baru ketemu Bu Dila. Oke, ya. Maaf lahir batin ya, teman-teman ya. Minal aidin wal faizin. Akhirnya kita ketemu ya. Dan juga baru ini kan ketemu sebelumnya pernah diajar Bu Dila? Belum ya. Ini berapa sih, teman-teman? 22, 23, 24. Oke. Oh, NIM 24. Baru semester 2 ya. Oke. Oke, kemarin kayaknya sebelum liburan kita ada tugas ya, kayak minggu depan ya maksimal pengumpulannya ya. Nanti jangan lupa untuk dikumpulkan yang kelas online berarti nanti dikumpulkan di e-learning. Nah, hari ini ya kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang biaya bahan baku ya kan. Jadi sebenarnya untuk menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi itu ada 3 unsur ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Nah hari ini saya akan menjelaskan 2 biaya ya, yaitu biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead teman-teman. Oke. Oke, biaya tenaga kerja dulu. Apa sih biaya tenaga kerja? Nah, kalau teman-teman tahu ya, kalau tenaga kerja ya berarti kita-kita yang kerja di sebuah perusahaan kan. Kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ya berarti teman-teman merupakan tenaga kerja. Ya, teman-teman online dengar ya suara saya ya, aman ya? Oke, ya. Oke, jadi tenaga kerja yang merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk ya. Jadi ya kita-kita ini yang kita kerja untuk perusahaan kita dinamakan adalah tenaga kerja. Nama lain dari karyawan, pegawai. Nah, itu adalah tenaga kerja. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja itu apa? Nah, biaya tenaga kerja ini adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut ya. Jadi harga atau gaji yang kita bebankan, yang perusahaan bebankan. Oh, saya kerja di PT X di sini gajinya 5 juta. Nah, misalkan teman-teman gajinya 10 juta. Nah, itu adalah biaya tenaga kerja. Pasti perusahaan sudah memperhitungkan. Nah, eh Nah, jadi biaya tenaga kerja itu juga bisa kita golongkan ya karena kita akan banyak berbicara tentang biaya, jadi teman-teman harus tahu ya biaya tenaga kerja ini bisa digolongkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, terus bisa juga berdasarkan kegiatan departemen dalam perusahaan, hubungannya berdasarkan jenis pekerjaan dan juga hubungannya dengan produk ya. Nah, yang pertama dulu berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, teman-teman. Nah, jadi diingat ya, yang namanya fungsi pokok dalam perusahaan, 3 inti divisi yang ada dalam perusahaan itu, khususnya perusahaan manufaktur ya, karena kita berbicara ada departemen produksi ya, ada 3 ya, departemen produksi, departemen pemasaran, dan juga departemen administrasi dan umum. Loh Bu, departemen lainnya masuk kemana? Kayak departemen accounting, departemen HRD atau personalia nanti masuknya kalau secara teori ini kita masukkan dalam kategori administrasi dan umum. Jadi teori di sini merangkum bahwa 3 fungsi pokok yang perlu teman-teman ingat dalam sebuah perusahaan 3 ini, produksi, pemasaran,
administrasi dan umum. Dan biaya tenaga kerja kalau berdasarkan fungsi pokoknya ya berarti ada biaya tenaga kerja produksi, artinya adalah gaji-gaji, beban gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan bagian produksi. Di situ ada mandor produksi, mungkin ada supervisor pabrik, ada manajer, ya mungkin sampai direktur produksi. Nah itu berarti nanti kita kategorikan sebagai biaya produksi. Biaya tenaga kerja produksi, teman-teman. Ya, kalau ada upah lemburnya, Bu, di perusahaan saya bagian produksi itu dapat loh BPJS ya, berarti nanti kita masukkan ke produksi. Ya, kalau itu terkait untuk kesejahteraan pegawai karyawan bagian produksi, teman-teman. Oke, terus yang kedua fungsi pokoknya adalah pemasaran atau marketing, ya kan? Nah, berarti pemasaran ini ya berarti biaya-biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan-karyawan yang ada di divisi pemasaran. Sama seperti produksi, gaji karyawan pemasaran, manajer, sampai ke direkturnya. Kalau ada biaya kesejahteraan ya berarti kita masukkan juga sebagai biaya tenaga kerja. Pemasaran, kalau ada biaya komisi, biasanya kan bagian pemasaran akan dapat biaya komisi ya, setiap satu unit yang terjual, biaya komisinya adalah sekian persen. Nah, itu harus kita bebankan ke biaya tenaga kerja pemasaran, gitu ya. Terus yang terakhir, fungsi pokok yang terakhir di sini adalah administrasi dan umum, teman-teman. Ya, jadi administrasi dan umum ini untuk mencatat biaya-biaya gaji yang selain karyawan produksi dan pemasaran, gampangnya gitu. Kalau ada divisi lain selain produksi dan pemasaran, berarti nanti akan kita masukkan sebagai biaya gaji administrasi dan umum. Di situ ada mungkin bagian accounting, bagian audit, bagian personalia, bagian umum, bagian keamanan, dan sebagainya. Nah ya, itu kita masukkan sebagai administrasi dan umum. Kalau ada BPJS berarti kita masukkan ya, biaya-biaya lainnya berarti kita masukkan. Ada upah, ada biaya lembur, overtime jam misalkan, juga berarti kita masukkan dalam biaya gaji administrasi dan umum. Jadi 3 pokok itu. Oke, dari sini aman teman-teman online atau offline? Aman ya? Sudah mulai ngantuk? Oh belum. Padahal Bu Dila sudah ngantuk ini. Oke. Nah, kalau berdasarkan kegiatan departemen dalam perusahaan berarti biaya tenaga kerja ini akan kita kategorikan sesuai dengan kegiatan di setiap departemen, teman-teman. Ya, contohnya ada nggak ya ini contohnya? Oh, contohnya di sini saya mencontohkan perusahaan pakaian yang paling penting ya. Ya, nah jadi sama aja sih. Misalkan departemen produksi kita bagi lagi beberapa aktivitas. Ya, ternyata di departemen produksi ini ada departemen cutting, ada departemen pemotongan ya kan atau sewing, ada departemen packaging atau pengemasan. Nah, jadi hati-hati, biasanya departemen produksi itu bawahnya ada beberapa departemen lagi. Ya, ini masih biasanya juga mungkin ada perusahaan tekstil. Perusahaan itu enggak hanya memproduksi pakaian, tapi juga ada celana, Bu. Pakaian aja ada kemeja, ada kaos. Nah, mungkin di departemen produksi ada lagi didetailkan lagi. Oh, ini departemen produksi pakaian, departemen produksi celana. Jadi kita lebih rincikan lagi kalau berdasarkan tiap-tiap departemen. Nanti di sini akan ketahuan, oh bagian pemotongan itu beban gaji yang setiap bulan kita keluarkan berapa, bagian bagian penjahitan juga berapa, bagian pengemasan juga berapa. Itu ya. Nah, kalau departemen non produksi ya tadi itu ya bagian accounting, personalia, bagian pemasaran. Nah, jadi bisa kita kategorikan sebagai itu.
teman-teman. Nah, terus kalau berdasarkan jenis pekerjaannya. Nah, kalau berdasarkan jenis pekerjaannya, jadi dalam suatu departemen tenaga kerja di sini dapat kita golongkan menurut sifat pekerjaannya yang biasanya digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Ya, operator produksi gajinya contohnya ya, misalkan di departemen produksi ada upah, ada gaji operator, ada gaji mandor, jelas beda. Gaji operator sama mandor beda. Beda lagi gaji supervisor, beda lagi gaji manajernya. Nah, jadi berdasarkan jenis pekerjaannya, teman-teman. Itu. Nah, terus yang terakhir, nah ini yang juga harus, jadi yang harus teman-teman pahami tadi, kategori yang pertama berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, sama yang ini hubungannya dengan produk. Nah, nanti di sini akan sangat berhubungan ketika kita menghitung harga pokok produk atau biaya produksi. Kalau berdasarkan hubungannya dengan produk, maka tenaga kerja biayanya ini bisa kita pecah menjadi dua. Biaya tenaga kerja langsung sama biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, mungkin pernah saya jelaskan di bagian biaya. Biaya tenaga kerja langsung itu berarti biaya yang kita keluarkan untuk karyawan yang emang biaya gaji untuk karyawan yang secara langsung ikut memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat kita telusuri pada produk dan bagian dari biaya produksi. Ya, tadi contohnya kalau perusahaan pakaian berarti yang langsung mengerjakan ya bagian pemotongan langsung mengerjakan, Bu. Terus dijahit, penjahit. Nah, itu termasuk tenaga kerja langsung. Terus yang bagian packagingnya itu juga termasuk dari tenaga kerja langsung. Jadi ketika teman-teman menggaji karyawan yang langsung melakukan proses produksi, nah itu kita masukkan sebagai tenaga kerja langsung. Ya, kayak misalkan lagi kalau misalkan perusahaan mebel, Bu, tenaga kerja langsungnya siapa ya? Tukang kayunya. Ya, terus yang bagian ngecat, ya kan, dan sebagainya. Nah, sudah. Ya, Mas siapa? Mas Firhan, harusnya pakai mic nih kalau tanya. Mas Firhan. Saya mau tanya, Bu, kalau berkaitan dengan perusahaan, misalnya perusahaan tambang Freeport gitu ya, Bu, di mana ada yang namanya operator produksi, tapi itu tidak di on-site-nya, tidak di tempatnya. Jadi karena sudah terlalu dalam, tidak memungkinkan manusia beroperasi di sana, akhirnya dioperasikan melalui robot yang dikendalikannya dari kantor pusatnya Freeport gitu misalnya. Nah, kalau seperti itu digolongkannya ke tenaga kerja langsung atau tidak langsung, Bu? Tetap tenaga kerja langsung karena dia berhubungan. Jadi kayak upah operator itu masuknya ke tenaga kerja langsung, kayak Nestle ya kan, dia nggak lagi memproduksi secara manual, tapi dia pakai mesin kan, ada operatornya yang menjalankan mesin, itu masuk ke dalam tenaga kerja langsung. Berarti definisi dari tenaga kerja langsung itu tidak selalu ada di tempat produksinya ya, Bu? Iya, tapi dia langsung melakukan berhubungan langsung dengan produksinya, yang mengerjakan produksinya. Oh, oke, gitu. Terima kasih. Ya, oke. Anu ya, apa? Bisa diterima ya penjelasannya ya. Oke, terus aman? Firhan ya. Oke. Terus kalau tenaga kerja tidak langsung berarti Firhan ini paham. Tenaga kerja tidak langsung berarti kira-kira apa, Firhan? Tidak berkaitan langsung dengan proses produksinya, tapi dia ada di departemen produksi. Kayak tadi, mandor. Mandor cuma lihat, dia nggak akan melakukan operator tadi kan nggak akan menjalankan mesin, dia hanya mengawasi, kontrol. Nah itu masuk ke departemen ke tenaga kerja tidak langsung. Terus kayak manajer produksi, supervisor produksi,
Nah, itu masuk ke tenaga kerja tidak langsung, apalagi gaji karyawan bagian accounting, bagian keuangan, jelas dia tidak berhubungan dengan produk, pasti dia masuk ke tenaga kerja tidak langsung gitu. Jadi tenaga kerja tidak langsung itu ya yang sifatnya emang susah ditelusuri karena dia nggak langsung berhubungan dengan produk. Tapi untuk menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi, kita kan harus membebankan semua gaji yang dikeluarkan, ya kan? Nah, nanti kalau nggak kamu bebankan gaji bagian accounting, bagian audit, direktur utama, bagian keamanan, nggak kamu bebankan di biaya produksi, tekor perusahaan. Ya kan? Mengcovernya dari mana pendapatannya? Ya, gitu ya. Mengcover biayanya dari mana? Nah, makanya kita pecah itu tenaga kerja langsung dengan tidak langsung. Yang tidak dapat jadi tidak langsung itu tidak dapat kita telusuri pada produk karena dia nggak langsung berhubungan dengan produk, tapi tetap harus kita perhitungkan dalam perhitungan harga pokok produknya. Dan biasanya tenaga kerja tidak langsung ini akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Jadi biaya-biaya yang sifatnya tidak langsung itu yang kita namakan sebagai biaya overhead pabrik, teman-teman. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas. Oke, aman di sini yang teman-teman online? Aman, Bu. Aman ya. Oke, ya itu yang perlu kita ketahui untuk tenaga kerja. Jadi yang harus teman-teman benar-benar pahami konsepnya itu ya yang berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan sama yang hubungannya dengan produk, teman-teman. Nah, kita akan berbicara gaji dan upah, teman-teman. Nah, oke. Jadi dalam perusahaan produksi itu biasanya ada yang namanya kartu hadir sama ada namanya kartu jam kerja. Nah, nanti hati-hati ya. Nah, ya biasanya secara teori, tapi biasanya secara praktek ya tergantung kondisi perusahaan tersebut ya kan, dan kebijakan perusahaan tersebut. Tapi kalau secara teori, biasanya ada yang namanya kartu hadir sama kartu jam kerja. Apa Bu bedanya? Kalau kartu hadir itu adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kerja kehadiran karyawan, yaitu dari jangka waktu jam hadir dan juga jam meninggalkan perusahaan. Misalkan kamu Bu, saya datang ke perusahaan jam 8, pulang jam 4. Berarti di kartu hadir akan tertulis kamu berada dalam perusahaan 8 jam. Ya kan, jam 8 pagi saya cek log, masuk jam 4 sore saya sudah cek log keluar Bu. Nah, itu yang kita namakan kartu hadir. Ya. Nah, sedangkan kalau kartu jam tenaga kerja, teman-teman, apa kartu jam sini? Oke, kalau kartu jam tenaga kerja itu hanya jadi dari kartu hadir 8 jam kerja itu, teman-teman, apakah teman-teman bekerja sepenuhnya 8 jam kerja? Kalau bekerja, enggak kan? Ada waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1 misalkan. Ya, atau dari perusahaan di sini 1 jam istirahat gitu ya. Nah, itu yang berarti di kartu jam kerja akan tertulis dari 8 jam kehadiran kamu bekerja sebanyak 7 jam. Nanti 1 jamnya terhitung sebagai, kita bebankan nanti sebagai biaya overhead pabrik gitu, ribet kalau akuntansi perhitungannya. Jadi yang 7 jam yang ketika kamu benar-benar mengerjakan, kalau misalkan itu tadi di perusahaan pakaian atau tekstil ya, penjahitnya yang getung jahit terus selama 7 jam. Nah itu yang kita hitung sebagai biaya tenaga kerja langsungnya nanti. Nanti yang 1 jam apa dibayar teman-teman? Ya tetap harus dibayar ya kan? Tetap hitungannya 8 jam per hari. Nah 1 jamnya tetap dibayar tapi akan diakui oleh perusahaan sebagai biaya overhead pabrik. Karena kamu nggak ngapa-ngapain, kamu istirahat, tapi tetap harus dibayar. Seperti itu. Ya, oke. Di sini bisa membedakan antara kartu hadir, sama juga seperti misalkan, di sini ada yang kerja di pabrik, yang bagian produksi. Oh ya, pabrik, perusahaan apa Mbak?
Tembakau, bagian produksinya. Oke, tembakau berarti rokok bukan? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti di sensor sama Mas Hendy. Oke, tembakau itu rokok ya. Nah, berarti kamu bagian ini, bagian produksinya yang membungkus itu tah? Stempel. Oh, di itu, di setiap rokok apa di setiap packagingnya? Di packagingnya kode produksi itu ya. Oke. Kalau rokok, oke. Nah, misalkan kita datang jam 8, biasanya nggak langsung kerja. Ya, kalau misalkan perusahaan, apalagi perusahaan menggunakan mesin, kadang kita harus setting awal mesin dulu. Nah, nyeting awal itu kan butuh waktu, misalkan sejam sampai 2 jam. Nah, nih sejam sampai 2 jam itu tetap diakui sebagai kalau di kartu hadir tetap diakui, tapi kalau di kartu jam kerja itu diakuinya sebagai biaya overhead pabrik gitu ya. Kan enggak berapa jam kerja, Mbak? 8 jam itu nyetempel gini terus. Iya. Nah, berarti kalau kasusnya seperti itu ya berarti akan diakui oleh perusahaan. Masa enggak maem enggak apa? Enggak istirahat. Ya. Kalau di pabrik itu biasanya borongan ya, semakin banyak yang kamu kerjakan, berarti akan semakin banyak gaji yang kamu terima di hari itu, gitu kan ya. Nah ini yang kita namakan juga, mumpung ada contohnya, ini yang kita namakan juga semakin banyak teman-teman ngerjakan, yang sifatnya variabel. Itu ya. Jadi bisa ya dipahami ya teman-teman ya. Kalau yang sifatnya tetap gimana Bu? Ada yang bagian keuangan, bagian administrasi, bagian accounting, bagian kasir, mungkin di sini ada. Gajinya tetap setiap bulan. Berubah Bu. Oh, yang online berubah. Kalau itu oh, tergantung lama kerjanya. Itu yang kita namakan berarti sifatnya semi variabel. Dia akan tetap pada pada volume tertentu dan berubah nanti setelah mengikuti volumenya. Itu semi variabel. Kalau berubah-ubah ya berarti sifatnya variabel. Ada yang gajinya di sini tetap setiap bulan. Nah, berarti ya sifatnya tetap. Berapa gajinya? 10 juta, 15 juta, 100 juta. Nah, Bu, kalau 100 juta saya nggak usah kuliah, nyari uang aja ya. Gitu. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, biaya tenaga kerja. Jadi kalau di pabrik nanti akan ada kartu hadir sama kartu jam kerja secara teori. Saya selalu bilang secara teori karena pada kenyataannya itu nanti nggak seribet teori ya kan. Perusahaan akan menyesuaikan kondisinya mereka, kebijakan-kebijakan yang ada. Oke, teman-teman. Nah, oke, terus karena kita berbicara tentang akuntansi biaya, terus gimana cara mencatat biaya tenaga kerja, teman-teman? Ya, nggak usah dihafalkan, nanti akan ada contoh ya. Jadi biasanya di sini perusahaan akan mencatat daftar hadir karyawan, nanti dari daftar hadir itu akan di-split, ya kan? Di-split yang termasuk jam kerja mana, yang termasuk dia tidak melakukan apa-apa berapa jam. Ya, nanti setelah itu kita kelompokkan, kita jurnal, kita buat bukti kas keluar, terus kita bayar gajinya karyawan juga harus dicatat. Ya, jadi kan habis kita mencatat, oh ketemu untuk bulan ini kita harus membayar gaji karyawan 150 juta. Nah, terus perusahaan pasti untuk membayar gaji karyawan 150 juta berarti saya harus mencairkan dana ke bank. Nah, ke bank sebesar 150 juta. Makanya kita harus membuat bukti kas keluar, teman-teman. Nah, nanti baru setelah kita cairkan di bank akan dibayarkan ke karyawan. Nah, berarti ya kita juga harus mencatat ya gaji ketika kita membayar gaji karyawan ya kalau di akuntansi ya harus kita catat gitu. Ya, terus yang terakhir
Jangan lupa ada PPh-nya. Ya, jadi kita menyetor PPh karyawan juga harus kita potongkan dan kita bayarkan ke negara. Tahu tarif PPh yang terbaru berapa? Hah? Hah? Iya, pakai tarif. Jadi nanti contohnya ini nggak ikut update tarif yang terbaru ya, tapi sebenarnya pakai tarif. Ya kan seperti kamu dipotong gaji PPh kan dihitung berdasarkan tarifnya kan. Kalau gajinya sekian juta, tarifnya berapa persen ya. Nah, karena kebetulan saya nggak mengikuti peraturan pajak, jadi saya nggak mengikuti peraturan terbarunya berapa. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman ya, contoh soalnya. Oh, belum dapat ya teman-teman yang offline materinya. Jadi ini teman-teman bisa melihat, kelihatan toh? Kalau nggak kelihatan bisa maju, di sini masih banyak kursi kosong. Ya, oke. Di sini ada contohnya, ada perusahaan Boga Rasa, teman-teman. Ya, dia mempekerjakan 2 orang karyawan. Ada namanya misalkan Risa, bukan rektor kita loh ya. Ya, ini Risa, ini udah dulu contoh soalnya Risa dan juga Eliona. Ya, berdasarkan kartu gaji pertama bulan April tahun 2019, bagian daftar gaji membuat daftar gaji dan upah untuk periode tersebut. Nah, menurut kartu hadir, Risa di sini bekerja selama seminggu 40 jam dengan upahnya 1.000 per jam. Aduh, kecil banget ya. Kasihan. Sedangkan Eliona, ada yang di sini tarifnya 1.000 per jam? Enggak, ini kan cuma contoh soal, teman-teman. Oke, sedangkan Eliona dia bekerja selama 40 jam juga, teman-teman. Selama seminggu dengan upahnya 750, lebih kecil lagi nih. Ya. Dan menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadirnya teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ternyata si Risa ini dari 40 jam, 15 jamnya dia mengerjakan pesanan 103, yang 20 jam dia mengerjakan pesanan untuk nomor 188. Sedangkan dari 40 jam ini terpantau 5 jam dia istirahat, misalkan tidak melakukan apa-apa atau menunggu settingan alat dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika itu mengerjakan produk ya, kita anggap sebagai biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan 5 jamnya ini akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik, teman-teman. Ya, sama juga di sini ada Eliona, dia bekerja sebanyak 20 jam, teman-teman. Ya, untuk pesanan 103, terus untuk pesanan 188, teman-teman bisa lihat ya. Saya sambil di sini ya, teman-teman ya. Pesanan 188 sebanyak 10 jam, sedangkan 10 jamnya dia menganggur, tidak melakukan apa-apa, tapi ada di kantor. Ya, nah inilah yang kita anggap sebagai biaya overhead pabrik, ya kan? Itu. Nah, jadi langsung saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat pendistribusian biaya tenaga kerja di depan, teman-teman. Ya. Jadi misalkan di sini ya kan ada 2 pegawai ya, ada Risa dan juga ada Eliona ya. Tadi, nah yang kita bebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah ketika mereka berdua mengerjakan pesanan-pesanan, ya kan? Pesanan 103 tadi si Risa 15 jam. Nah, karena tarifnya 1.000 berarti 15 jam kita kali 1.000. Nah, kita peroleh 15.000 ini. Dari sini bingung apa enggak sebelum saya lanjutkan? Oke. Begitu juga sama si Eliona. Eliona untuk mengerjakan pesanan 103, ingat berapa jam tadi teman-teman? 750 per jam tarif. Tapi si Elionanya mengerjakannya 20 jam. Berarti 20
jam ini kita kali 750, dapatnya adalah 15.000. Maka untuk pesanan 103 biaya tenaga kerja langsungnya adalah 30.000. Kita peroleh dari gajinya si Risa, kita tambah dengan gajinya Eliona. Oke, aman di sini teman-teman? Cara yang sama juga untuk pesanan 188, si Risa 20 jam, ya kan, berarti 20 kita kali 1.000, 20.000. Si Elionanya 10 jam, berarti kan 10 jam kita kali 750 berarti 7.500, teman-teman. Nah, berarti totalnya untuk pesanan 188 di sini adalah 27.500. Oke, teman-teman yang online aman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, teman-teman offline juga aman ya. Nah, ini yang kita bebankan sebagai biaya overhead pabrik. Ya tadi si Risa nggak ngapa-ngapain nih selama 5 jam, ya udah berarti 5 jam kita kali 1.005.000 yang kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Sedangkan si Elionanya 10 jam, berarti 10 jam kita kali 750, kita peroleh 7.500. Total yang kita akui sebagai biaya overhead pabrik adalah 12.500. Oke, maka total semuanya untuk si Risa jumlah upah minggu pertama di bulan April, jadi perusahaan ternyata bayar upahnya mingguan. Ya, si Risa 40.000, saya peroleh dari mana? Ada yang tahu teman-teman? TikTok. Oke, betul ya. 40.000, begitu juga dengan yang si Eliona. Ya, si Eliona 15.000, kita tambah 7,5, kita tambah 7,5, dapatnya 30.000. Oke, di sini aman teman-teman? Berarti totalnya adalah 70.000 ya untuk 2 orang ini. Perusahaan harus membayar, mengeluarkan uang 70.000. Nah, terus jangan lupa dipotong PPh. Saya menggunakan tarifnya 15%. Tapi nggak tahu ini tarif yang terbaru ada yang tahu untuk upah mingguan. Biasanya kan beda ya. Yang untuk mingguan. Nah, itu kan biasanya beda. Untuk tenaga kerja borongan, harian. Nah, itu beda biasanya. 15%. Nah, berarti kalau kita menggunakan tarif 15%, berarti ya 15% ini kita kali dari 40.000. Berarti dari 40.000 ini yang harus dipotongkan ke Risa untuk bayar pajak itu adalah 6.000 rupiah. Jadi 15% kita kali 40.000 itu kan 6.000. Sama juga kalau yang si Eliona, berarti 15% kita kalikan 30.000, kita peroleh 4.500, teman-teman. Maka pajak yang kita bayarkan ya 6.000, kita tambah 4.500, berarti kita peroleh sebesar 10.500. Oke. Aman dulu di sini untuk PPh, tinggal dikalikan dengan tarifnya kan ya. Asumsinya 15%. Ya. Oke, terus jumlah upah bersih yang diterima pegawai ya udah berarti gajinya 40.000 ini kita kurangi 6.000, maka si Risa akan menerima 34.000 dan si Eliona akan menerima 25.500. Maka total total yang biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 59.500. Oke. Di sini aman teman-teman online ataupun offline? Aman ya? Oke. Aman, Bu. Aman. Oke. Nah, terus ini adalah jurnal-jurnal yang perlu kita tadi sesuai yang saya bicarakan tadi di awal. Yang pertama berarti kita harus, karena perusahaan harus mendistribusikan berapa sih gaji dan upah yang diterima oleh pegawai, mana yang kita akui sebagai biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Ya udah, berarti untuk jurnal pendistribusian gaji dan upah, nah ya kalau dalam perusahaan manufaktur itu kita buat akunnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsungnya sebesar
Nah, tenaga kerja langsungnya itu saya peroleh dari mana? Ini pesanan 103, kita tambah pesanan 188. Ya kan? 30.000 kita tambah 27.500, kita peroleh sebesar 57.500 yang kita anggap sebagai biaya tenaga kerja langsung. Berarti yang ketika karyawan itu mengerjakan pesanan-pesanan yang ada, teman-teman. Nah, terus biaya overhead pabriknya tadi kan kita sudah hitung ya, 12.500, ya udah berarti kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik di debit 12.500. Maka kreditnya adalah gaji dan upah yang kita keluarkan 70.000, teman-teman. 57 kita tambah 12.500 kan 70.000. Oke. Jurnal yang pertama, di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke yang kedua. Aman? Oke. Terus untuk jurnal bukti kas keluar, tadi ya saya bilang setelah kita mencatat distribusinya, kita distribusikan di sini ya, si Risa dapat berapa, Eliona berapa, pesanan ini berapa, yang kita akui sebagai tenaga kerja langsung berapa, biaya overhead pabrik berapa, berarti waktunya karyawan mencairkan uang mereka, entah itu di bank atau secara tunai. Makanya kita harus membuat yang namanya jurnal bukti kas keluar, teman-teman. Nah, berarti gampang cara bikinnya, tinggal gaji dan upah yang semula dikredit, kita pindah ke debit, teman-teman, sebesar 70.500. Ketika kita di sini mencairkan 70.000, berarti 70.000 ini penggunaannya untuk apa? Ya untuk bayar gaji dan upah karyawan dan juga membayar PPh karyawan. Nah, tapi kan kita masih mencairkan nih, ya belum kita bayarkan, makanya kita anggap sebagai atau kita akui sebagai utang dulu. Utang PPh karyawannya 10.500 sesuai dengan perhitungan tadi, 10.500 teman-teman. Sama gaji dan upah bersihnya yang harus kita bayarkan utangnya adalah 59.500. Tuh, ya. Baru setelah itu baru kita bayarkan ke karyawan, ya udah berarti tinggal utang gaji dan upah kita berkurang ya, masuk ke debit sebesar 59.500 sama kasnya masuk ke kredit ya, kasnya berkurang kan 59.500. Begitu juga dengan pembayaran PPh karyawan. Saya kira gampang yang ini. Berarti kan utang kita berkurang masuk debit, utang PPh karyawannya sebesar 10.500, sama kas kita juga berkurang sebesar 10.500. Itu untuk pencatatan jurnalnya. Sebentar, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung, Bu ini kenapa masuk debit, ini kenapa masuk kredit, atau Bu ini angkanya dari mana, saya masih belum paham. Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman yo, berarti yo. Bu, saya mau tanya Bu. Bu, oke, Firhan. Yang gaji dan upah. Firhan namanya? Iya Bu, Firhan. Kok ketawa? Tak kira saya nyebut salah. Okay. Kalau berkaitan dengan gaji dan upah ini kan akunnya itu apakah nanti saat disajikan laporan keuangan itu satu dengan gaji dan upah yang umum? Kalau kita berbicara perusahaan manufaktur, kan ada laporan harga pokok produksi, kemudian juga ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebenarnya kan itu satu. Jadi satu gitu kan Bu ya. Cuma pengakuan di gaji dan upah ini cuma satu di harga pokok produksi gitu Bu. Oh enggak, tetap nanti kan tetap satu akun ya, nanti tetap ini kan masih contoh hanya di departemen produksi ya, belum nanti gaji yang lain non departemen, gaji pemasaran, tetap nanti akan satu akun, cuma mungkin membedakan biasanya ya kalau dalam praktek manufaktur itu tinggal biaya tenaga kerja divisi pemasaran. Ini Bu, maksud saya. Berarti nanti yang gaji dan upahnya produksi sudah habis ya Bu ya, karena yang awalnya kan itu dikredit, kemudian yang sebelumnya kemudian dimunculkan di debit, jadi saldonya 0 kan pada akhirnya. Saldonya tapi tetap loh nanti di laporan keuangan ya tetap kita bebankan.
Bukankah Ini udah kan habis Bu jadinya? Kalau gaji dan upahnya awalnya iya, dikredit, tapi kemudian ada jurnal lagi waktu ketika keluar di iya. debit, kan jadi nol Bu. Kalau di buku besar nanti pada akhirnya akan habis 0. Ya kan? Nanti Berarti kan habis di logikanya akan kita masukkan dari jurnal, kita masukkan ke buku buku besarnya besar ya. nol Kalau berarti. di buku besar pasti nanti 0, tapi kan ada tahapan selanjutnya ya, pencatatan ya setelah buku besar ya, ada neraca lajur, ada laporan keuangan, nah itu. Nanti untuk di buku besar kan masuknya per ini yo Mas yo, per akun ya buku besar ya. Per akun kan. Nanti gaji dan upah jelas 0 karena di kredit terus kita di debit kita keluarkan. Enggak, Terus itu kredit dulu. Kalau di buku besar akan 0. Waktu di laporan keuangan Tapi ya Bu? tetap di laporan keuangan tetap harus kita bebankan. Kan sudah habis Bu. Nah itu kan nanti kan prosesnya panjang. Nah itu harus mengikuti praktek akuntansi manufaktur itu nanti. Oh ya sudah Bu. Prosesnya kan nanti panjang teman-teman. Hati-hati ya, ini kan cuma untuk mencatat transaksi ketika terjadinya transaksi belum sampai ke penyusunan laporan keuangannya. Itu. Nanti kalau di buku besar ya pada akhirnya akan 0, makanya kita akan membuat namanya jurnal penutup, kita nolkan, nanti kita buka lagi ya kan di neraca saldo setelah penutupan nanti akan 0. Itu nanti akan lebih lengkap sih ya di praktek akuntansi manufakturnya, teman-teman. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ini masih penjurnalannya ya, masih cuma sekedar jurnal pencatatan pada terjadinya transaksi, teman-teman. Oke, ada lagi. Soalnya kalau kita berbicara sampai laporan keuangan ya akan ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ada jurnal, ini jurnal pun ada jurnal umum, jurnal khusus, kita masukkan ke posting ke buku besar, ya kan nanti buku besar akan ada, berarti kalau di sini kita masukkan buku besar akan ada berapa akun ini, teman-teman. Akunnya ada biaya tenaga kerja, ada akun biaya overhead pabrik, ada gaji dan upah 70 gaji dan upah semula masuk kredit terus masuk debit saldonya 0 berarti nggak perlu kita masukkan. Ya kan nanti ke laporan keuangan. Nah, tapi jangan lupa ketika utang gajinya debit-debit. Nah, utang gajinya di debit-debit ya nanti akan kita masukkan kan sebagai utang gaji. Tapi kalau udah kita bayarkan nanti akan jadi beban. Tuh. Nah, prosesnya panjang sih kalau bicara sampai laporan keuangan. Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Di sini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kalau ini hanya sekedar menghitung berapa habis gaji dan kita mencatat jurnalnya, gitu ya. Oke. Nah, terus kalau nggak ada pertanyaan, kita ke insentif, teman-teman, ya. Insentif ini dapat kita dasarkan, jadi duduk aku. Oke, insentif ini dapat kita dasarkan atas waktu kerja hasil yang diproduksi atau bisa juga komunikasi dari keduanya. Ya, tergantung lagi-lagi saya akan bilang akan tergantung perusahaan masing-masing ya. Teman-teman ya, ini kan contoh ya. Contohnya teman-teman di sini bisa lihat jika menurut penyelidikan waktu dibutuhkan waktu 5 menit untuk menghasilkan satu jenis pensil. Ya, untuk menghasilkan satu jenis butuh 5 menit. Maka jumlah keluaran standar per jam itu kita bisa menghasilkan 12 pensil setiap karyawan harusnya. Ya. Jika upah pokoknya di sini adalah 600 per jam, nah maka tarif kalau kita lihat dari hasil produksinya, upah satuan pensilnya di sini adalah 50 saya peroleh dari 600 kita bagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 1 jamnya normalnya, standarnya karyawan akan menghasilkan 12 pensil. Ya, karyawan tidak menghasilkan jumlah standar per jam tetap akan dibayarkan upahnya 600 per jam. Tapi bagi karyawan yang bisa menghasilkan produk lebih dari keluaran standar, misalkan 14, ternyata dalam 1 jam bisa menghasilkan 14. Nah, maka
kita akan hitung upahnya. Ini yang kita namakan insentif, teman-teman. Kalau upah dasarnya 600, ya kan? Karena kelebihannya sesuai karena kelebihannya berdasarkan standar dia bisa menghasilkan 14, jadi kan kelebihan 2, ya kan? Normalnya tuh bisa 12, tapi karena kerjanya cepet dia bisa 14. Nah, 2 ini kita hitung sebagai insentif. 2 kita kali 50. Ya, berarti 100, maka upah yang kita yang diterima per jam adalah Rp700 gitu. Mungkin sama kayak Mbak siapa ini, kalau nyetempel sejam biasanya bisa nyetempel berapa box, berapa kotak? Banyak mestinya. 2000 kotak. Iya, bungkus rokok itu kan. Sampai bleret gitu ya. Gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di sana upahnya berdasarkan apa berarti? Berdasarkan apa upahnya? Hasilnya. Oh, berarti langsung ke produknya, nggak ada upah per jam, itu nggak ada. Oh. Jadi ada pegawai harian, ada pegawai borongan gitu tak? Nah, jadi macam-macam ya ternyata ya kalau kita menelisik ke dalam perusahaan itu macam-macam. Teman-teman, ada yang karyawan harian, ada karyawan yang borongan. Oh, kalau karyawan borongan berarti berdasarkan hasilnya borongan. Berarti mau kerja 10 jam pun juga nggak apa-apa kan? Kenapa? Maksimal. Oke, shift-shiftan itu ya. Karena nggak mungkin bukan nggak mungkin stop produksi, kan nggak mungkin ya, siang malam produksi terus kan, nggak ada waktu anunya. Sore toh, berarti malam sudah nggak ada proses produksi. Nah itu ya 2000 per jamnya. Bayangkan kerja 8 jam kerja, berarti dia bisa nyetempel berapa? 16.000 kotak gitu ya. Everyday gini. Dan nggak boleh pegang HP. Boleh? Oh. Tapi sambil lihat HP aja bisa 2000 kotak per jam. Dah, nggak lihat. Iya. Nah, berarti per 2000 kotak upahnya. 1.000 dikasih 12.000. Berarti kalau sehari bisa 16.000, ya 16 dikali 12.000. Coba dihitung, mungkin teman-teman yang berminat pindah kerja. Ya berapa? 280.000. Kok tak tambah? Berapa? 32? 190 per jamnya. Tinggal dikali. Oh iya, per hari. Lah ya 190.000 per hari tinggal dikali 30 hari kan. Ya itu. Ketahuan deh gajinya ya. Ya, teman-teman ya kayak gitu ya. Jadi tiap perusahaan akan menyesuaikan dengan kondisi. Begitu juga dengan pencatatan, apalagi saiki sudah ada sistem, nggak usah bingung debit kredit, dimasukkan transaksinya akan muncul jurnalnya, teman-teman. Oke, teman-teman yang online ada pertanyaan? Nah, jadi insentif itu biasanya beda dengan premi lembur. Berarti nggak dapat insentif ataupun lembur, hitungannya nggak pernah ada. Oh, dia berdasarkan masuk terus atau enggak ya. Berarti hari liburnya terserah kita. Oke, itu. Tanggal merah libur. Itu biasanya emang bagian produksi upahnya paling akeh ya. Itu
itu jadi insentifnya tadi ya betul ya, bisa berdasarkan produk atau bisa berdasarkan waktu kerja tadi itu. Oh, kebijakan perusahaan kalau dalam 1 bulan kerja terus insentifnya sekian ratus ribu misalkan seperti itu. Ya, saya nggak berani tanya lagi, nanti lama-lama kita bisa tahu ya gajinya berapa gitu ya. Oke, berarti nggak pernah ada lembur tapi insentif itu ya? Betul nggak sih? Lembur dari mana? Nah. Oh, target 20.000 stempel. Oh, berarti 4.000-nya sebagai upah lembur, insentif. Oke. Jadi macam-macam ya perusahaan ya. Gimana? Pindah kerja? Oke, ya. Malah kayak gajinya besaran Mbak siapa ini? Mbak siapa? Mbak Diana daripada saya. Gimana ini ya? Itu ya. Oke, oh iya pindah berjamaah ya. Oke. Oke, itu ya. Nah, kalau premi lembur ini ya itu ya. Premi lembur ini dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur. Ya, jadi ada premi, hati-hati ya. Ini saya lagi-lagi bilang secara teori sebenarnya. Ketika kita lembur itu ada yang namanya premi lembur sama ada namanya upah lembur. Nah, gimana maksudnya Bu Dila? Nih, nah kita lihat ya. Jika karyawan di sini bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak untuk menerima uang lembur dan premi lembur. Misal dalam 1 minggu, Budi bekerja selama 44 jam. Dengan tarif upahnya adalah 600 per jam. Standarnya perusahaan sebenarnya dalam 1 minggu si karyawan cukup memenuhi 40 jam kerja, teman-teman. Nah, terus premi lemburnya ada kebijakan dari perusahaan adalah 50% dari tarif upahnya. Nah, maka upah yang berhak diterima selama seminggu, jam biasanya adalah 40, ya kan? Jam biasa standarnya kan 40 jam. Kita kali upah lembur per jam 600, berarti totalnya adalah 24.000. Ada uang lemburnya. Uang lembur itu ya berarti sesuai dengan tarif normalnya. Uang lembur ya. 4 kita kali, ya kan kelebihan 4 jam berarti 4 kita kali 600 rupiah. Totalnya adalah 2.400. Baru ini yang kita namakan sebagai lembur, premi lembur. Jadi kalau misalkan kamu cuma karena lemburnya lebih dari 4 jam kita bayar sesuai upah, itu bukan lembur. Ya emang hakmu gitu kan. Haknya kita kerja lebih kita kerjanya lebih dari 4 jam yaitu karena upah kita 600 per jam ya kita akan menerima 2.400. Beda lagi kalau premi lembur, harusnya ada premi lemburnya. Nah, 50% dari tarif, berarti kalau ada kelebihan jam overtime di sini kita akan digaji 300 tambahan 300 rupiah. Berarti kalau kita kelebihan 4 jam ya 4 kita kali 300, totalnya adalah 1.200, maka jumlah upah Budi selama 1 minggu adalah 27.600 gitu. Jadi seharusnya sih kalau lembur itu ada premi lemburnya, teman-teman. Gitu. Oke, di sini aman, gampang yang biaya tenaga kerja langsung. Tanya Bu. Aman, ada yang mau tanya? Tanya Bu. Iya, Mbak siapa? Dona Bu. Dona. Untuk Ya, Don. Untuk hitungan premi lembur itu 4 kali 50% dibagi 600 ya Bu? Oh, salah.
Enggak. Ini 50% dikali 600. Karena kan tarif premi lemburnya kan 50% dari tarif upah. Berarti 50%-nya dari 600 kan 300. 50% kali 600 ya, Mbak. Kurang kalinya saya berarti. 50% kali 600 bagi 4 ya, Bu? Oh, bukan, kali 4. Oh, iya, iya, Bu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Aman? Oke. Ya ini sih biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja itu kayak setup time. Jadi tadi ya yang saya bilang ya pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin, peralatan, latihan bagi karyawan, kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Nah itu nanti biasanya kita masukkan juga sebagai biaya overhead pabrik teman-teman. Nah waktu menganggur tadi itu ya dari 8 jam kerja nggak mungkin full 8 jam kerja, biasanya ada sejam 2 jam yang kita nggak ngapa-ngapain itu waktu menganggur. Sama ini soalnya. Oke sama, oh ternyata ada studi kasus teman-teman ya. Teman-teman online juga saya kasih waktu 10 menit. Ya gampang ini, jadi perusahaan Medika mempekerjakan 2 orang, ada Rizky, ada Oki. Ya, sama juga daftar gaji. Kartu hadiri bekerja selama seminggu 45 jam. 45 jam, upahnya 1.250 per jam, Okinya 40 jam selama seminggu, upahnya 15.000 per jam. Menurut kartu jam kerja. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berapa gaji bersih yang diterima oleh Rizky dan Oki, PPh-nya berapa, terus bagaimana pencatatan jurnalnya, teman-teman. Oke ya, 10 menit lah, cukup baru kita ke materi selanjutnya. Iya, tetap pakai asumsinya adalah 15% ya, soalnya Budila nggak tahu peraturan terbaru nih. Bu, izinannya. Ya, Mbak siapa? Dona. Oh, Dona lagi. Ini materinya udah di-submit di learning ya, Bu? Sudah. Ini sebenarnya materi ketika kita sebelum liburan itu loh. Saya kan mau membahas 2 materi ternyata habis di biaya bahan baku. Harusnya sih sudah ya Mas yo. Nah, udah. Oh, Itu baik, Bu. tenaga kerja Berarti langsung. tanggal sebelumnya ya? Baik, Bu. Tapi kalau udah ada yang bisa jawab boleh ini ya angkat tangan ya teman-teman online dan offline. Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Arinur. Ya. Sebentar. Belum, nanti habis Mas, pas materi selanjutnya. Ada yang sudah bisa jawab teman-teman offline? Kita coba ke Arinur dulu. Oke, berarti untuk si Rizky jumlah upah bersihnya berapa dengan asumsi PPh-nya adalah 15%? Untuk Rizky jumlah upah bersihnya 47.812.500. Berapa? 40? 7.812.500. Oke. 47.812,5 ya? Ya. Oke. Terus kalau untuk Oki?
fee-nya 51.000, Oke, berarti totalnya 98.812,5. oke. Oke. Oke, teman-teman yang lain di sini sama? Oke, betul ya. Oke, terima kasih Mbak Ari. Biar kita berbagi, sudah ada yang bisa menjurnal untuk distribusi gajinya. Berarti apa aja? Biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Biaya overhead pabriknya berapa? Teman-teman? Masih perlu waktu lagi, nggak apa-apa. Selain Ari Nur. Ya. Oke. Pada debit ya. Terus? Dapat dari mana? 12.500. Oke. Di mana? Debit apa kredit? Oke, terus? Oke, teman-teman yang lain sepakat? Sama? Oke. Terus untuk ini, bukti kas keluarnya tetap Diana atau yang lain? Mbak Diana, oke, Di mana? Debit apa kredit? Nih, 96.000 dapat dari mana, teman-teman? Oke, ya. Berarti kalau untuk jurnal bukti pembayaran gaji kan tinggal utang gaji dan upahnya kan berkurang, kita masukkan debit 98.812 ya, 5, pada kasnya 98.000 juga ya, 812,5. Begitu juga dengan pembayaran PPh ya. Berarti utang PPh karyawannya 17.403,5 ya pada kas. Oke, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau insentif premi lembur kan gampang ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, teman-teman ada nggak pertanyaan? Oke, teman-teman masih harus semangat ya, teman-teman ya. Karena kita harus melanjutkan materi selanjutnya. PPT untuk materi ini ya. Materi yang tadi biaya tenaga kerja ya. Wis enggak, Pak. Berarti aku harus Oke, bisa. Nah itu main lepas pasang. Yang tenaga kerja dulu ya, teman-teman ya. Bijim. Oh iya, iso Mas. Ya, sekalian BOP yang tak share teman-teman. Oke,
Unsur yang ketiga untuk penghitungan harga pokok produk ini kita menggunakan yaitu biaya overhead pabrik ya. Jadi nanti itu pasti yang masuk sebagai unsur perhitungan HPP ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Saya sering ngulang soalnya mesti teman-teman lupa unsurnya apa aja ya, pasti 3 ini ya. Oke, ada yang pernah mendengar istilah biaya overhead pabrik teman-teman? Apa sih biaya overhead pabrik itu? Ya, biaya selain biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja itu langsung ya, biaya tenaga kerja langsung ataupun bahan baku langsung ya. Jadi selain biaya itu kita namakan sebagai biaya overhead pabrik. Jadi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung itu kita akui sebagai biaya overhead pabrik, teman-teman. Tuh. Ya sama juga penggolongannya, jadi biaya overhead pabrik ini bisa kita golongkan berdasarkan hubungannya dengan departemen, berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, yang pertama dulu kita menurut sifatnya, teman-teman. Jadi sifatnya yang tadi ya yang saya bilang ya, biaya bahan penolong karena sifatnya bahan penolong itu susah untuk kita telusuri terhadap produk, maka dia akan masuk sebagai biaya overhead pabrik. Biaya bahan penolong itu kayak apa sih? Misalkan teman-teman di sini, Bu, saya punya usaha burger. Nah, berarti sausnya, mayonesnya, nah itu kan susah. Kalau pakaian berarti mungkin aksesorisnya, nah itu kan susah untuk kita telusuri. Makanya dia sebagai bahan penolong. Jadi bahan penolong itu selain bahan baku utama, ya kan? Kalau pakaian bahan baku utamanya apa ya? Kain. Nah itu bahan baku langsungnya, bahan penolongnya apa? Kayak aksesoris, kancing dan sebagainya. Itu. Terus yang kedua adalah biaya reparasi dan juga pemeliharaan mesin. Ya, misalkan mesin jahit ini perlu direparasi 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nah, biaya reparasinya ini akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik, teman-teman. Ya, terus biaya tenaga kerja tidak langsung ya, berarti kayak supervisor tadi ya, gaji-gaji karyawan non produksi. Terus selain yang mengerjakan produk, nah itu kita masukkan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Ya. Terus biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap itu kayak apa, teman-teman? Ada yang tahu enggak, teman-teman online ataupun offline? Betul, ya kayak biaya penyusutan, ya itu kita masukkan depresiasi. Nah itu kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik, ya. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu kayak biaya asuransi, ya itu kan biaya yang timbul ya. Itu kita masukkan biaya overhead pabrik. BW lain yang secara langsung mungkin memerlukan pengeluaran tunai kayak bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Nah itu kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik itu jenisnya lebih banyak dibandingkan biaya bahan baku langsung ataupun biaya tenaga kerja langsung. Karena semua selain 2 itu pasti masuk dan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Dan biaya overhead pabrik itu pengakuannya yang paling susah ketika kita menghitung HPP. Ya, karena apa? Karena sifatnya dia susah ditelusuri pada produk, teman-teman. Di sini ada pertanyaan? Aman ya? Sudah lelah, sudah ngantuk? Sudah, sama saya juga. Biasanya kalau di mata kuliah lain selesai jam berapa, teman-teman? Iya. Oke, ya berarti nanti kita usahakan 8:30 ya, karena sekarang ada aturan baru
minimal 2 jam. Sebelum 2 jam kita memulai perkuliahan, nggak boleh pulang dulu, termasuk dosennya ya, teman-teman ya. Oke ya. Terus menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, ya, yaitu ada BOP tetap. Berarti BOP tetap itu apa, teman-teman? Tetap, tidak berubah. Contohnya apa? Gaji bagian accounting kan rata-rata kan tetap ya, bagian keuangan, bagian personalia yang non produksi selain pemasaran rata-rata gajinya adalah tetap ya. Biasanya gaji pemasaran juga ada biaya gaji tetap dan juga ada fee marketing. Nah itu yang berubah fee marketingnya ya kan. Terus contohnya lagi biaya sewa gedung misalkan. Contohnya lagi biaya penyusutan aktiva tetap ketika perusahaan memilih metode garis lurus. Nah itu kan biayanya penyusutannya akan tetap setiap tahunnya atau setiap bulannya. Ya itu yang kita namakan BOP tetap. Nah berarti kalau BOP variabel berarti yang sifatnya dia totalnya berubah-ubah. Kayak apa contohnya? Kayak biaya, iya betul, biaya listrik itu masuk ke dalam bisa variabel, bisa semi variabel. Nah ini rancu ya, tapi nanti kalau di dalam laporan biasanya yang digunakan sih biaya tetap dan biaya variabel gitu. Ya karena nanti metodenya ada full costing, ada yang variabel costing. Biaya listrik kayak terus contohnya lagi biaya air, biaya telepon, terus mungkin biaya apa ya, biaya apa lagi ya yang sifatnya biaya reparasi dan pemeliharaan kan belum tentu sama ya, tergantung tingkat kerusakan mesinnya ya kan, biaya servis kendaraan mobil dan sebagainya, biaya penyusutan ketika perusahaan saya nggak mau pakai metode garis lurus, metode yang lain berdasarkan satuan produksi. Nah itu kan juga kita masukkan sebagai BOP variabel. Teman-teman, gaji yang sifatnya gaji lembur ya kan, itu termasuk biaya variabel karena akan beda setiap bulannya ya kan, ya, bagian upah lemburnya itu. Terus kalau BOP semi variabel kayak tadi yang dicontohkan Mbak siapa itu Mbak Dua tadi, gajinya dinaikkan setelah masa kerjanya naik 3 bulan, nanti naik lagi setelah masa kerjanya 6 bulan, itu yang kita namakan semi variabel. Dia akan konstan pada beberapa waktu tertentu, nanti pada tingkat tertentu dia akan berubah ya. Itu sama kayak kalau kita beli misalkan ketika saya beli kain harganya itu ya kayak misalkan kamu nyablonin ya, kalau kita nyablonkan kaos itu kan harganya nyablonin 1 kaos dengan 10 kaos kan beda. Nah itu yang kita namakan sebagai semi variabel ya, itu teman-teman. Nah terus kalau menurut hubungannya dengan departemen ini ada yang kita namakan sebagai BOP langsung departemen dan juga BOP tidak langsung departemen. Gerak sendiri. Oke. BOP langsung departemen ini, aduh ini ketutupan ini ya. Oke, BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Itu yang kita namakan sebagai BOP langsung departemen. Jadi BOP-nya terjadi di departemen itu dan pemanfaatannya ya hanya departemen itu. Kayak gaji mandor, departemen produksi ya hanya bisa dimanfaatkan jasanya oleh bagian produksi. Biaya depresiasi mesin produksi ya kan, biaya bahan penolong. Nah itu kan berarti masuk hanya manfaatnya yang dirasakan oleh departemen produksi. Bagian gaji bagian accounting hanya dinikmati oleh bagian accounting aja ya kan. Nah itu yang kita namakan sebagai BOP langsung departemen. Nah sedangkan kalau BOP
Nah, kalau BOP tidak langsung departemen, di sini adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Kayak listrik, itu kan dinikmati oleh semua departemen. Ya, nah itu berarti BOP tidak langsung departemen. Walaupun kan yang mengeluarkan Departemen Keuangan, tapi kan bukan hanya dirasakan oleh Departemen Keuangan aja. Biaya air, biaya depresiasi gedung, ya kan, biaya pemeliharaan asuransi gedung, biaya kebersihan gedung, perawatan gedung. Nah, itu kan yang dapat manfaatnya itu adalah lebih dari satu departemen. Ketika manfaatnya dirasakan lebih dari satu departemen, itu kita namakan sebagai BOP tidak langsung departemen, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Nah, jadi dalam perusahaan biasanya BOP itu kita bebankan di muka, teman-teman. Maksudnya BOP dibebankan di muka itu seperti apa? Jadi pada awal periode di sini perusahaan akan menentukan tarif BOP. Jadi tarifnya itu sudah ada di awal periode sebelum proses produksi itu berjalan. Ya, terus kenapa Bu harus kita bebankan di muka? Ada beberapa alasan kenapa harus kita bebankan di muka, teman-teman. Yang pertama adalah pembebanan BOP atas dasar kalau kita menentukan biaya yang sesungguhnya terjadi, ya, dan BOP itu lebih banyak yang sifatnya variabel, dia sering berubah-ubah, ya kan? Nah, maka nanti harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain juga akan berubah-ubah. Kalau produksinya banyak di bulan, misalkan bulan Maret karena mau lebaran, produksinya banyak. Nah, kalau kita membebankan BOP yang sesungguhnya terjadi karena produksinya banyak, jadi tagihan biaya listriknya banyak. Terus karyawannya itu kerjanya sampai lembur-lembur, kita bayar lemburnya. Nah, maka harga pokok produksi akan tinggi di bulan Maret. Nah, makanya untuk menghindari itu, yuk kita tentukan di muka aja biaya overhead pabriknya. Kita tentukan pakai tarif aja, berdasarkan produksinya, misalkan. Ya, atau berdasarkan jam mesinnya yang berjalan nanti. Nah, jadi ketika kita menentukannya di awal, maka ya HPP itu akan lebih konsisten gitu, teman-teman. Makanya BOP itu kita pembebanannya di muka, bukan yang benar-benar sesungguhnya yang kita keluarkan. Beda lagi dengan biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung yang kita bebankan itu yang emang benar-benar kita keluarkan. Tapi sedangkan kalau yang biaya overhead pabrik karena sifatnya dia lebih suka berubah-ubah, mungkin bulan Januari, Februari nggak perlu ada perawatan mesin jahit. Ternyata di bulan Maret karena produksinya banyak, mesin jahitnya agak rusak, harus kita rawat. Nah, ya kan? Nah, jadinya ketika kita membebankan BOP yang sesungguhnya terjadi, biaya perawatan mesin jahit itu hanya kita bebankan untuk produksi bulan Maret. Nah, jelas HPP-nya nanti akan tinggi. Harusnya, walaupun kita melakukan reparasi perawatan itu di bulan Maret, harusnya juga kita bebankan di produk-produk selain bulan Maret. Ya, produksi Januari harusnya juga kita bebankan, Februari sampai nanti Desember harusnya kita bebankan total biaya perawatan itu, ya, biar rata setiap produk, gitu ya. Makanya kita membebankannya di muka dengan menggunakan tarif. Ini sih alasannya lebih spesifik ya, perubahan tingkat produksi dari bulan ke bulan ya, karena dari tadi yang saya jelaskan, karena setiap bulan mungkin beda-beda produksinya. Nah, makanya kita lebih baik menggunakan tarif, jadi biar sama HPP per unitnya ya.
Terus perubahan tingkat efisiensi produk ya. Jadi tadi itu ya, karena banyak produksi, mesinnya jadi cepat rusak, perawatannya lebih tinggi, biaya listriknya lebih tinggi. Nah, nanti kalau cuma kita bebankan ke salah satu bulan, di bulan itu HPP-nya akan tinggi juga. Nah, pasti keuntungan kita di bulan itu akan menurun. Misalkan dengan harga jual yang sama, tapi biaya produksi yang kita keluarkan lebih besar. Nah, makanya BOP ini kita bebankan pakai tarif ya. Alasannya BOP yang sporadik, menyebar tidak merata selama 1 tahun. Misalkan di sini adalah PBB gedung. Nah, biasanya kita membayar PBB gedung ini di pertengahan tahun. Nah, kalau misalkan cuma kita bebankan pada produk di pertengahan tahun, HPP-nya juga akan tinggi di pertengahan tahun itu. Makanya harusnya PBB ini tetap harus kita bebankan merata di setiap bulan produksi dengan cara tarif. Gitu ya, BOP tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu tertentu ya tadi itu ya, kayak BOP kita bayar gedung, sewa gedung, kita bayar asuransi, ya mungkin kita tagihan sewa gedungnya hanya 1 tahun sekali, tapi kita bayarkan di awal Januari. Nah, nanti kalau cuma kita bebankan di awal Januari, tinggi terus nih HPP di awal Januari. Nah, makanya harusnya biaya sewa gedung ya harus rata. Kita bebankan ke produksi Januari sampai Desember dengan cara menentukan tarif itu, teman-teman. Nah, terus alasan yang dua di sini, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, maka manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Jadi contohnya misalkan, Bu, saya punya usaha produksi undangan, Bu, ya kan? Ada klien saya di sini pesan undangan dan harus jadi di tanggal 10 April. Nah, padahal listrik yang saya gunakan di bulan April ini baru ditagihkan di bulan Mei. Tapi semua transaksi dan pembayaran harus diselesaikan bulan April. Nah, makanya BOP itu harus dibebankan di muka dengan tarif. Kalau yang sesungguhnya terjadi, kita nggak bisa menghitung biaya listrik ini habisnya berapa untuk produksi undangan di bulan April, untuk penyelesaian pesanan di bulan April. Karena kita baru tahu tagihannya di bulan Mei, kok tanggal 10 Mei baru keluar tagihan listrik perusahaan. Makanya untuk memudahkan itu, kita menggunakan tarif, teman-teman. Oke, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, maka karena BOP ini kita bebankan dengan menggunakan tarif, maka harusnya kita tahu bagaimana cara menentukan tarifnya. Enggak usah dihafalkan ya. Jadi dalam perusahaan biasanya secara untuk menentukan tarif itu kita menyusun anggaran dulu, anggaran biaya overhead pabrik. Bu, dasarnya apa untuk menyusun anggaran? Biasanya perusahaan di sini dasarnya menyusun anggaran adalah kita lihat dari pengalaman masa lalu. Oh, tahun kemarin ini rata-rata biaya listrik yang dikeluarkan itu adalah sekian juta rupiah. Berarti ya udah kita anggarkan, kita naikkan misalkan 2% dari biaya sebelumnya. Nah, itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya kan? Terus rata-rata gaji tenaga kerja tidak langsungnya yang kita keluarkan biasanya 100 juta dalam tahun sebelumnya. Dan kita nggak ada turnover karyawan untuk tahun ini, ya udah berarti tetap aja untuk anggaran biaya tenaga kerja tidak langsungnya kita anggarkan 100 juta. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita menyusun anggaran, baru kita memilih dasar pembebanan BOP. Nah, baru kita menentukan tarif. Ya, jadi secara teori dan biasanya juga digunakan oleh perusahaan. Di sini ketika kita ingin menghitung tarif BOP, maka ada 5 dasar pembebanan yang bisa kita pilih, teman-teman. Ya, nah
perusahaan itu bisa membebankan berdasarkan satuan produknya, bisa membebankan berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan juga jam mesin. Bu, apakah semua harus digunakan? Enggak, perusahaan bisa memilih salah satu dari 5 ini. Ya, pembebanan BOP-nya ingin menggunakan yang mana, teman-teman? Oke. Di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu. Nah, ini ya contoh-contohnya kalau misalkan sebuah perusahaan ingin membebankan BOP-nya berdasarkan satuan produk. Nah, misalkan di sini biaya overhead pabriknya, jadi biasanya anggaran biaya overhead pabrik itu kita susun, kira-kira biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam perusahaan itu apa saja. Kita susun, kita total, baru kita nanti bisa menentukan tarifnya. Jadi total biaya overhead pabrik itu sekian ratus juta. Nah, baru kita menentukan tarifnya. Nah, kalau misalkan kita membebankannya berdasarkan satuan produk, nah maka kita juga harus menganggarkan atau menaksir. Kira-kira selama 1 tahun anggaran ke depan ini kita memproduksi itu berapa unit produk? Bisa nggak Bu kita menganggap? Bisa, nanti teman-teman akan dapat, udah dapat akuntansi manajemen? Belum. Nanti akan ada materi penganggaran di akuntansi manajemen, ada juga nanti mata kuliah penganggaran. Di situ teman-teman nanti akan diajari bagaimana cara menganggarkan mulai dari menargetkan pemasaran, anggaran pemasaran. Nanti kalau udah tahu target kita pemasaran, kira-kira anggaran produk yang harus kita hasilkan selama 1 tahun ke depan itu berapa. Nanti tahu, oh dari produk ini berarti kira-kira biaya bahan baku yang akan kita keluarkan berapa. Dan juga berapa kilo bahan baku yang harus kita beli itu ada. Nanti langkah-langkahnya ada. Ya. Nah, ketemu kira-kira taksiran jumlah produknya adalah 4.000 unit. Nah, maka cara menentukan tarifnya ya udah tinggal 2 juta kita bagi 4.000 unit. Berarti tarifnya adalah 500 per unit. Jadi misalkan di bulan April perusahaan di sini menghasilkan 200 unit, ya udah berarti BOP yang kita bebankan tinggal 200 unit kita kalikan 500 rupiah. Berarti BOP yang kita bebankan adalah 100.000 rupiah. Gitu teman-teman. Oke. Enggak apa-apa, anggu dulu ya Pak ya. Nanti masalah memahami nanti di kosan, di rumah dibaca lagi ya. Gitu. Ya. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan boleh loh, teman-teman online juga boleh tanya, teman-teman offline. Nah, kalau misalkan di sini dengan anggaran yang sama ya, taksiran BOP-nya adalah 2 juta rupiah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan tarif berdasarkan biaya bahan baku? Maka kita harus menaksir kira-kira anggaran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran ini berapa? Oh, ada 4 juta. Kira-kira yang kita keluarkan biaya bahan baku 4 juta rupiah. Ya udah, berarti tarifnya tinggal 2 juta kita bagi 4 juta. Kita kali 100%. Jadi kalau tarifnya itu berupa biaya, nanti tarif menggunakan biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, maka nanti tarifnya adalah berupa prosentase, teman-teman. Ya, berarti 50% dari tarifnya adalah 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Teman-teman online masih aman? Teman-teman? Aman ya? Nah, oke, misalkan ini ya, suatu pesanan ternyata menggunakan bahan baku dengan harga 30.000. Berarti BOP yang kita bebankan terhadap pesanan tersebut berapa? Ya udah, 50% tinggal kita kali 30.000. Maka BOP yang kita bebankan adalah 15.000 rupiah, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan? Sama ya, biaya tenaga kerja saya skip, nanti teman-teman silahkan baca sendiri ya.
biaya tenaga kerja sama caranya ketika kita menentukan tarif dengan menggunakan biaya bahan baku. Ya, sama nanti hasilnya tarifnya akan berupa prosentase. Begitu juga ketika kita menggunakan jam tenaga kerja langsung, ya berarti karena bukan biaya tinggal kita bagi. Ya, nanti kalau jam tenaga kerja langsung tarifnya akan berbunyi 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Kalau satuan produk berarti ya tadi ya sekian rupiah per satuan produk. Ya, begitu juga dengan jam mesin. Jadi 5 pilihan ini perusahaan bisa memilih satu dari 5 ini. BOP-nya mau dibebankan berdasarkan apa, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di sini saya lanjutkan. Tadi kita cara menghitung tarif BOP, nah sekarang kita ke contoh yang lebih kompleks. Aduh Budila, ini hitung-hitungan udah jam segini, ya nggak apa-apa. Oke ya. Saya sambil duduk ya teman-teman ya. Biar bisa tak coret-coret. Mana ya? Ini bentar, kayaknya saya harus share. Oke. Kok jadi putih ya? Oke, nah teman-teman di sini bisa lihat ya. Tadi itu kan biaya overhead pabrik, itu kan bisa kita bagi berdasarkan biaya variabel dan juga bisa berdasarkan biaya tetap ya teman-teman ya. Jadi perusahaan di sini akan menganggarkan, jadi nanti akan kita bedakan mana yang termasuk biaya variabel dan mana yang termasuk biaya tetap. Ya, misalkan di sini dalam penentuan tarif BOP, PT Eliona menyusun anggaran BOP seperti yang tercantum di bawah. Teman-teman bisa lihat ya, di mana Eliona ini membebankan kepada produk itu berdasarkan jam mesin. Ya, normalnya kapasitas jam mesinnya adalah 80.000 jam mesin, teman-teman. Perhitungannya teman-teman bisa dilihat ya, di sini ya ada biaya bahan penolong, ada biaya listrik, bahan bakar, BTKL dan sebagainya. Intinya itu ya. Kalau contoh dikit macamnya biaya overhead pabrik, tapi kalau aslinya harusnya banyak biaya overhead pabrik itu. Nah, nanti saya hanya menjelaskan tahapannya aja, nanti dari jenis biaya ini harus kita identifikasi. Mana yang termasuk biaya variabel dan mana yang termasuk biaya tetap. Bisa jadi satu jenis biaya overhead pabrik, dia ada yang bersifat tetap, ada juga yang bersifat variabel. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya, ada yang bersifat variabel, ada yang bersifat tetap. Tadi ya contohnya kayak pemasaran, gaji per bulannya tetap, tapi fee marketingnya yang berubah-ubah, berarti sifatnya variabel. Ya, yang tahu siapa Bu yang sifatnya variabel sama tetap? Apakah Pakem, Budila? Sifatnya variabel dengan tetap itu misalkan yang namanya depresiasi itu tetap terus sifatnya. Enggak, tergantung dari perusahaannya. Tadi saya bilang, kalau metode depresiasinya atau penyusutannya pakai garis lurus, ya dia akan tetap. Beda lagi dengan berdasarkan jangka JAT atau berdasarkan satuan produk, ya dia akan berubah-ubah. Sama juga Bu, biaya asuransi gedung apakah sama? Nah, jadi tergantung ya, nanti tergantung perusahaan ini mengeluarkan biayanya, jumlahnya akan tetap atau akan berubah-ubah, teman-teman.
Ya, nanti setelah kita identifikasi mana yang tetap dengan mana yang variabel, nah kita jumlahkan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel berapa duit, misalkan 5.800.000, yang bersifat tetap berapa duit, 5.400.000, total keseluruhannya adalah 11.200.000. Kenapa saya pisahkan? Karena saya ingin memberikan contoh bahwa dalam menghitung tarif BOP, teman-teman, kita bisa menggunakan dua metode. Metode variabel dan juga metode full costing. Ya, variable costing dan juga dan full costing. Oke. Nah, ini ya kita lihat ya. Tadi kan BOP variabelnya adalah 5.800.000 ini ya. Nah, maka kalau per jam mesin tarifnya tinggal kita bagi 80.000 jam mesin, maka totalnya adalah 72,5 per jam mesin. Begitu juga dengan tarif BOP tetapnya. BOP tetapnya adalah 5.400.000, maka 5.400.000 kita bagi 80.000 jam mesin. Maka totalnya adalah 67,5 per jam mesin. Nah, maka tarif BOP totalnya ya tinggal kita tambahkan ini teman-teman jadi 140 jam mesin per jam mesin. Nah, tadi yang saya bilang bahwa dalam pencatatannya kita bisa menggunakan full costing atau variable costing. Ya, nah bedanya apa? Nah, misalkan kalau kita membebankan BOP itu dengan menggunakan full costing, maka tarif yang teman-teman gunakan adalah yang full. Namanya full costing. Berarti yang 140 per jam mesin yang digunakan. Tapi kalau pembebanannya nanti menggunakan variable costing, maka tarif yang kita gunakan hanya yang BOP variabel aja, yaitu 72, jam mesin ini yang kita pakai. Jadi hati-hati. Itu bedanya pembebanan full costing sama variable costing. Ya kan, perusahaan sudah dapat tarif ya. Nah, terus tinggal waktunya membebankan sekarang. Misalkan di bulan ini perusahaan ya si perusahaan Eliona di sini memproduksi 100 macam produk dan mengerjakannya membutuhkan mesinnya itu berjalan 75.000 jam mesin. Maka BOP-nya berapa? Kalau kita menggunakan full costing, kita pakai yang tarif 40, berarti ya 75.000 kita kali 140. Berarti yang kita bebankan ke produk adalah 10.500.000 ini, teman-teman. Tuh. Ya, yang ini. Nah, maka ya nanti jurnalnya silahkan dibaca sendiri ya. Jurnalnya berarti ya BDP BUP 10.500.000. Jadi kalau dalam perusahaan manufaktur itu biasanya ada barang dalam proses, maksudnya biaya overhead pabrik ini kan digunakan untuk produk yang masih dalam proses ya. 10.500.000 pembebanan BOP yang dibebankan kita masukkan sebagai di kredit sebesar 10.500.000. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Terus kalau pakai variable costing teman-teman, berarti kita menggunakan tarif yang hanya variabel dengan jam mesin yang sama, produksi jumlahnya sama, maka pembebanannya akan beda. Karena kalau kita pakai yang variable costing pembebanannya, maka 72.500 ini, 72,5 kita kali 75.000 jam mesin. Jadi kita pakai yang 72,5 yang hanya variabel. Ya, untuk jurnalnya nanti sama. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan dulu enggak, teman-teman? Masih aman ya sejauh ini ya. Oke. Oh ya, siapa? Mbak Dona. Oke, apa Don? 75 itu memang di soalnya ya, Bu. Oh iya, 75 itu di soalnya dengan asumsi perusahaan di sini memproduksi 100 macam produk
dan waktu pengerjaannya adalah 75.000 jam mesin gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, hati-hati ya, pembebanan biaya overhead pabrik ini teman-teman, itu kita masih menggunakan tarif yang sifatnya kan masih menganggarkan ya, dari BOP yang kita anggarkan. Bu, nanti apakah akan ada selisih dengan yang sesungguhnya terjadi? Saya jawab pasti, sama seperti kita menganggarkan ya. Teman-teman kalau menganggarkan, wah bulan ini saya maksimal belanja untuk makan adalah 1 juta. Tapi ternyata di pertengahan bulan ada makanan baru, saya beli lagi. Ternyata pengeluarannya yang sesungguhnya terjadi 1,5. Nah, pasti kan ada selisih. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik pasti ada selisih. Nah, makanya untuk mengetahui selisihnya itu, karena kita membebankannya masih berdasarkan tarif, nanti pada akhir periode perusahaan juga harus mengumpulkan BOP yang emang benar-benar sesungguhnya terjadi, teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman baca ya, teman-teman bedakan slide yang BOP yang sesungguhnya terjadi dengan anggaran BOP, ini pasti ada yang selisih, ada yang beda. Ya. Ini adalah yang sesungguhnya terjadi, artinya biaya-biaya yang benar-benar real kita keluarkan untuk macam-macam BOP ini. Ya, dari jumlah variabelnya aja udah beda. Ya kan, yang sesungguhnya kita keluarkan 5.300.000, padahal tadi yang kita anggarkan adalah 5.800.000. Ya kan, totalnya yang kita anggarkan tadi 10.500.000, ya kan? Ternyata yang kita keluarkan 10.700.000. Nah, itu kan sudah beda. Kita buat jurnal seperti ini, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Jadi BOP sesungguhnya pada debit, di kreditnya adalah persediaan jenis-jenis biaya overhead pabriknya, teman-teman. Oke. Itu. Nah, nanti baru kita pisahkan, ini hanya pemisahan aja sih antara BOP variabel berapa, BOP tetap berapa, dari yang BOP sesungguhnya terjadi, nanti silahkan dibaca. Nah, ini adalah perhitungan selisih. Jadi ketika pembebanannya kita pakai full costing, ya analisislah selisihnya juga pakai full costing. Nah, tadi yang kita bebankan 10.500.000, ternyata yang sesungguhnya terjadi 10.700.000, kita ada selisih lebih 200.000. Nah, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat jurnal penutup dengan jurnal mencatat selisihnya. Nah, jadi selisihnya itu untuk ngeklopkan biar sama-sama BOP yang sesungguhnya terjadi itu adalah yang kita keluarkan 10.700.000. Ya kan, yang sesungguhnya terjadi. Nah, maka di sini untuk penutup rekeningnya ya berarti BOP sesungguhnya dulu 10.500.000 ya di kredit, dan BOP yang dibebankan di debit sebesar 10.500.000. Nah, selisihnya hati-hati ya, beda ya, selisih lebih dengan selisih kurang. Itu nanti jurnal mencatat selisihnya akan beda, teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Teman-teman harus mengeklopkan yang BOP sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya harusnya 700.000 kurang 200, maka untuk mencatat jurnal selisih, BOP sesungguhnya yang harus dikredit 200.000 biar klop 10.700.000 ini. Nah, baru berarti di debitnya adalah selisih BOP. Nanti baca ya, saya yakin ini tak jelaskan teman-teman 50-50 pahamnya. Ya, nah nanti beda lagi ya jadi nanti silahkan dibaca yang full costing sama variable costing. Karena beda kasus, yang variable costing ini kita membebankannya kebanyakan, ternyata yang keluar lebih sedikit. Kita membebankannya 5.437.500, ternyata yang keluar cuma 5.300.000. Berarti ada selisih lebih 137.500. Budilanya juga sudah baterainya sudah
40% ini kayaknya. Itu ya. Nah, nanti cara mencatat BOP sesungguhnya berarti biar mengurangi jadi klop 5.300.000 berarti BOP sesungguhnya akan ditaruh di sisi yang berlawanan di debit. BOP sesungguhnya 137.500 pada selisih BOP adalah 137.500 teman-teman. Ya kan, jadi 5.437 dikurangi 103.500 karena BOP sesungguhnya di tempat yang berbeda. Nah, jadi kan klop, jadi 5.300.000. Ya, karena nanti yang kita laporkan ya harus yang klop di laporan keuangan 5.300.000 ini. Di laporan harga pokok produk sih lebih tepatnya. Gitu. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Teman-teman online? Masih aman? Boleh tanya nanti di luar kuliah. Aman teman-teman? Aman, Bu. Nah, nanti berarti teman-teman silahkan baca lagi untuk materi biaya overhead pabrik. Nanti akan saya kasih latihan soal yang kita bahas minggu depan. Untuk dibahas minggu depan ya. Bukan untuk dikumpulkan biar teman-teman paham. Karena kan tadi di sesi-sesi terakhir saya cepet-cepet untuk menjelaskannya. Ya, saya share di ini ya di grup yang gabungan. Oke. Teman-teman online masih aman? Nanti kalau yang teman-teman online di ini ya, di absen sama Mas Hendy ya. Saya absen yang AM. Ini kita pertemuan 56 ketiga ya. Bentar, masih loading absensinya. Alfania, Ani Asih, Diana, Firhan, Irma Dana, Joyce, Ledis, Nailul, Nenden, maaf ya. Oh, Yesi. Ya kalau nyerempet dikit ini berbahaya. Oh sering. Oke teman-teman ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada Bu, sudah capek. Diana mau tanya. Dona mau tanya. Untuk soal yang buat latihan minggu depan di learning ya Bu? Ya nanti biar dimasukkan di learning wis ya sama Mas Hendy ya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan berarti bisa saya akhiri teman-teman. Kita kembali lagi minggu depan. Ya, jadi minggu depan itu teman-teman online sama offline masih ketemu Budila. Tapi minggu depannya lagi saya nitip kelas ke Pak Ditya karena saya berhalangan hadir. Saya mau keluar Indonesia ya. Nanti setelah Pak Ditya satu kali yo kembali ke saya aja, mau nggak mau Bu, padahal enakan Pak Ditya lo timbangi Budila, tapi tetap kembali ke saya. Pernah ketemu sama Pak Ditya? Oh ya wis, biar kenal juga, enak, orangnya lebih enak dari Budila. Ya, itu ya. Oke ya, saya akhiri teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.